Penjelajah menerabas hutan menggunakan parangnya yang besar untuk menembus semak belukar yang lebat. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Ke arah mana tadi?" Pemandu lokalnya menjawab, tapi dia harus menunggunya selesai dan asisten penelitinya menerjemahkan. Dia mengatakan untuk terus lurus, itu hanya sekitar 100 yard lagi. Penjelajah pria itu mengangguk cepat sebelum berbalik untuk melanjutkan memotong jalannya menuju hutan. Panduannya benar, karena setelah beberapa saat, hutan lebat tiba-tiba terbuka memberi jalan ke tempat terbuka yang mengungkapkan salah satu hal paling luar biasa yang pernah dilihat penjelajah. Tepat di depannya, muncul dari hutan adalah kuil batu kuno yang besar. Piramida anak tangga besar dari batu padat diukir dengan rumit dan ditutupi dengan patung-patung yang rumit. Struktur kolosal itu sepertinya telah ditinggalkan selama berabad-abad jika tidak lebih lama. Dengan alam telah melakukan yang terbaik untuk merenggut kembali batu dan menutup piramida dengan tanaman merambat dan tanaman lainnya. Tim mendekati candi tapi berhenti di depan sebuah monumen batu yang berdiri di depannya. Penjelajah menelusuri garis-garis pahatannya dengan jarinya, menyingkirkan tanah untuk mengungkapkan piktografnya yang lapuk. Tampaknya menggambarkan semacam makhluk, tapi dengan sayap besar yang melebar daripada lengan. Mungkin semacam pakaian ritual, kata penjelajah itu kepada asistennya. Asisten buru-buru mencoret-coret buku catatannya, mencoba mendokumentasikan semua yang dia bisa. Ya, ini pasti sosok seperti pendeta. Mungkin pemimpin kuil ini berkat koneksi yang dia bagikan dengan mereka. Renungan penjelajah terganggu oleh pemandunya, lalu dia memutar dengan marah untuk melihatnya. "Ya, apa? Ada apa?" Asisten penelitinya menerjemahkan untuknya seperti biasa. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh melangkah lebih jauh, itu terlalu berbahaya. "Omong kosong," jawab sang penjelajah. "Kami datang sejauh ini dan siapa yang tahu harta fantastis apa yang menunggu kami di dalam." Harta bersejarah yang saya maksud artefak, harta karun pengetahuan tentu saja. "Tentu saja," jawab asistennya sebelum mengikuti bosnya saat dia mulai menaiki tangga piramida. Karena pemandu itu memegang teguh niatnya dan menunggu di dekat tepi hutan. Mereka berdua berjalan melalui pintu masuk yang mengarah ke lorong yang panjang dan gelap, dengan hanya obor untuk menerangi jalan mereka. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam itu masuk ke kuil. Penjelajah berhenti untuk memeriksa dinding yang ditutupi lebih banyak ukiran. Dia dapat melihat bahwa ada pola geometris yang rumit, tapi juga lebih banyak penggambaran makhluk bersayap yang sama yang ada di monumen di luar. Namun di sini, makhluk-makhluk itu digambarkan dalam momen-momen aksi. Mereka tampak berlari, mengejar, menjangkau, dan meraih orang. Mereka ditampilkan menyerangnya, mengambilnya, membawa mereka pergi ke tempat di mana cerita piktograf harus mengungkapkan klimaksnya adalah sepotong dinding yang hilang. Itu pasti jatuh di beberapa titik. Baiklah, sang penjelajah menyudahi sebelum melanjutkan untuk menjelajah lebih dalam ke kuil. Asistennya tidak mengikuti. Dia melihat beberapa potongan batu di lantai di bawah panel yang hilang dan berlutut untuk melihat lebih dekat. Dia mulai mengumpulkannya bersama-sama, mengatur ulang berbagai potongan kembali ke bentuk aslinya. Sementara itu, perhatian sang penjelajah telah teralihkan oleh sesuatu yang lain. Di sisi lain ruangan ada patung seorang pejuang yang tinggi.